Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku harus pergi dari sini. Semuanya sudah mengetahui siapa aku sebenarnya, ucap si Burhan yang malam itu menata semua pakaiannya ke dalam tas besar. Dia hendak pergi dari desa tempat dirinya ngontrak itu. Dia memutuskan pergi karena identitasnya sudah mulai terungkap. Dan tepat jam 11 malam, usai para warga desa Pokor sudah pada tidur, Burhan diam-diam mengeluarkan sepeda motornya dan menaikkan semua barang-barang yang penting baginya. Bahkan parahnya, uang sewa Burhan di rumah itu yang kurang separuh belum dia lunasi. Dia justru menaruh kunci rumah di bawah karpet dengan sebuah kertas bertuliskan pesan kalau dirinya itu sudah nggak ada di situ lagi. Dia berharap pemilik rumah menemukan kertas pesan itu, dan Burhan nggak peduli akan respon pemilik rumah yang ditinggal Burhan kabur dengan uang yang belum dia lunasi. Setelahnya Burhan pun mengendarai motornya menuju ke kabupaten lain dan hendak mencari rumah sewa lagi. Bahkan penampilan Burhan kala itu adalah dirinya yang memakai busana ala-ala ustadz dengan sorban di lehernya serta rambutnya yang gondrong. Dirinya memang sengaja menyamarkan identitasnya dan berharap akan dianggap menjadi seorang ustadz di lokasi barunya nanti. Singkatnya, usai melewati 2 kabupaten sekaligus, Burhan kini menuju ke sebuah desa yang dekat dengan pegunungan. Dia tiba di situ sekitar pukul 7 pagian. Karena memang sebelumnya Burhan ini sengaja mampir-mampir dulu di warung-warung jalan dan rehat lesehan di warung tersebut. Pagi itu Burhan pun mampir di sebuah warung untuk sarapan pagi terlebih dahulu karena dia lapar dan lelah selama perjalanan. Dia pun memesan nasi dan juga teh hangat karena di daerah pegunungan pagi itu hawanya sangat dingin sekali. Sembari menunggu pesanannya datang, Burhan pun langsung bertanya kepada warga sekitar, apakah di sini ada rumah yang hendak disewakan. Permisi Pak, maaf mau nanya, apakah di sini ada rumah yang mau disewakan? Tanya si Burhan. Loh, memang masnya mau tinggal di sini? Iya Pak, perkenalkan nama saya Ustadz Burhan. Oh, ternyata mas ini seorang ustadz toh. Iya, bisa dibilang begitu Pak. Gimana Pak? Di sini kira-kira ada rumah yang mau dikontrakin gak Pak? Oh, ada Pak Ustadz. Nanti saya antarkan ya habis sarapan. Wah, makasih banyak ya Pak. Iya Pak, sama-sama. Sesaat kemudian, nasi dan teh hangat milik Burhan pun sudah siap. Dia pun langsung memakan sarapannya itu. Hingga beberapa saat setelah sarapan selesai, Burhan pun kemudian diantarkan oleh si bapak-bapak tadi. Dia mengantarkan Burhan ke sebuah rumah dan bertamu di rumah itu. Dan si bapak itu pun langsung mengetuk pintu rumah tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini Pak? Ini Pak, ada yang mau nyari kontrakan katanya. Oh, kalau gitu silahkan masuk dulu, duduk dulu di dalam, ujar si bapak tersebut yang bernama Pak Asep. Burhan pun kemudian masuk ke dalam rumah dan dia pun disajikan teh dan juga beberapa camilan. Ini Pak Asep, kenalin, namanya Ustadz Burhan. Dia baru datang ke desa kita, katanya lagi nyari rumah yang mau disewakan Pak. Kira-kira Bapak masih ada nggak? Ujar si bapak yang mengantarkan si Burhan. Oh, kebetulan masih ada rumah kosong yang memang rencananya mau saya kontrakan. Memang kala itu Pak Asep ini memiliki rumah kosong yang ada di ujung desa. Ukurannya pun sedang dan dinding luarnya masih berbatu bata. Rumah saya yang kosong itu ada di ujung desa. Ukurannya sedang Ustadz, tapi dindingnya masih bata Pak. Apakah Bapak kira-kira minat? Gimana ya Pak? Kalau boleh saya mau lihat keadaan rumahnya dulu Pak seperti apa. Apakah boleh Pak? Tanya si Burhan. Oh, tentu boleh banget Pak. Kalau gitu kita langsung ke sana aja ya. Burhan pun mengangguk menimpali. Pak Asep pun dengan senang hati mau mengantar Burhan untuk melihat-lihat dulu. Sementara warga yang tadi mengantar si Burhan pamitan karena mau lanjut ke ladang.
Berhubung Pak Ustadz Burhan udah ketemu sama Pak Asep, saya pamit pulang duluan ya. Soalnya saya mau ke ladang. Oh iya Pak, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak sudah mau mengantarkan saya ke sini. Iya Pak Ustadz, sama-sama. Setelahnya Burhan pun diajak Pak Asep menuju ke rumah yang hendak disewakannya itu. Usai menempuh jarak yang tidak terlalu jauh karena mereka pakai motor, sampailah Burhan di rumahnya Pak Asep yang akan disewakan. Kita sudah sampai Ustadz. Rumahnya yang mana ya Pak? Yang itu Ustadz, yang masih pakai bata, ucap Pak Asep sambil menunjuk ke arah rumahnya. Kemudian Pak Asep pun membuka pintu rumah itu dan mempersilahkan si Burhan untuk masuk ke dalamnya. Usai Burhan melihat rumah yang cukup luas itu, meskipun masih bertinding batu bata di luarnya, namun ketika sudah masuk, di dalamnya sudah halus temboknya. Bahkan segala kebutuhan seperti kasur, kompor, dispenser, lampu dan air sudah terkondisikan semua. Wah, ternyata sudah lengkap semua ya Pak. Iya Pak Ustadz, nanti kalau Pak Ustadz jadi nyewa, rumah ini tinggal gunain aja semuanya. Tapi tentu tolong dirawat ya Pak. Iya Pak, tenang aja, nanti akan saya rawat kok. Kemudian usai puas melihat semuanya, mereka pun kemudian dudukkan di teras. Dan Burhan pun berminat untuk menyewa rumah tersebut untuk 1 tahun ke depan. Pak Asep pun kemudian menyebutkan harganya dan Burhan pun tak masalah karena dia juga punya uangnya. Meski Burhan ini punya uang banyak, dia tak pernah punya satu rumah tetap karena situasi yang harus membuatnya selalu berpindah-pindah selama ini. Karena ternyata uang yang dimilikinya itu bukanlah uang hasil usaha atau kerja keras, melainkan dia mendapat melalui cara yang salah. Usai Pak Asep menerima uang sewa cash yang diberikan oleh Burhan, dia juga menawarkan mengurus keperluan domisili Burhan di situ. Dan Burhan pun dengan senang hati menerimanya. Dia pun berterima kasih serta memberikan uang lebih kepada Pak Asep. Pak Asep juga menanyakan soal dari mana si Burhan ini dan apa pekerjaannya. Dan dengan kebohongannya yang sudah terbilang mahir, Burhan ini menjelaskan dirinya berasal dari kampung. Dia menyebutkan nama kampung palsu dan dia menyebutkan kalau dirinya itu adalah seorang ustadz. Dan dia juga punya usaha di luar kota, namun dia cukup memantaunya di rumah. Pak Asep pun dengan polos tertipu dengan penampilan si Burhan yang terlihat agamis. Dia percaya saja apa yang diomongkan oleh si Burhan. Dia malah menyuruh si Burhan ini untuk aktif di kegiatan masyarakat sini saja karena kebetulan di sini jarang ada ustadz. Burhan pun hanya tersenyum menanggapi ucapan Pak Asep dan setelah serah terima kunci, Pak Asep pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah sementara Burhan lanjut bebenah. Kalau gitu saya pulang dulu ya Pak Ustadz. Semoga betah tinggal di sini. Amin. Iya Pak, terima kasih banyak ya sebelumnya. Dan singkatnya setelah Burhan ini sudah selesai berbenah, dia langsung pergi ke warung untuk mencari makan siang karena lapar banget. Dia pergi ke warung yang ada di dekat kontrakannya itu, sekalian kenalan dengan warga sekitar. Beberapa saat kemudian setelah selesai membeli nasi untuk makan siangnya, Burhan kembali pulang ke kontrakan dan makan siang di kontrakan. Selanjutnya karena sudah lelah dalam perjalanan jauh, dia pun memutuskan untuk tidur siang. Singkat cerita, esok harinya Burhan ini mulai keliling desa dan berkenalan dengan orang yang ditemuinya di jalan. Kala itu Burhan memang sedang menuju ke warung untuk cari makan sekalian. Dan bahkan Burhan selalu memakai baju ala-ala ustadz saat keluar rumah. Dia pun memperkenalkan diri pada orang-orang yang ada di warung itu. Bapak ini yang tinggal di kontrakannya Pak Asep ya? Iya betul Pak. Perkenalkan, nama saya Ustadz Burhan. Oh, jadi Bapak ini Ustadz toh? Burhan pun menganggukkan kepalanya menanggapi ucapan si bapak tersebut. Mereka senang mendengar hal itu. Wah, kebetulan nih Pak. Gimana kalau Pak Ustadz nanti mengajar alih bata saja di musola desa ini? Kan di sini soalnya jarang ada Ustadz yang mau mengajar anak-anak ngaji. Iya betul itu Pak, timpal yang lain. Dan si Burhan pun menanggapi permintaan mereka dan dia pun bersedia untuk mengajar anak-anak kecil di desa tersebut. Wah, alhamdulillah, pasti nanti anak-anak pada senang ada ustadz baru, jawab yang lain. Bukan tanpa alasan, Burhan menerima permintaan mereka.
Dia memang sengaja menerimanya karena dia ingin membangun namanya di desa itu demi mendapat pujian-pujian dari warga sekitar. Karena semua orang belum pada tahu sifat aslinya si Burhan. Meski Burhan ini adalah Ustadz Gadungan, dirinya masih bisa kalau soal alibakta dan ayat-ayat pendek dalam juz 30. Namun selain itu dia tidak bisa. Selain itu, karena memang desa yang ditinggali Burhan kini jarang ada sekali ustadz di situ. Sebenarnya sudah ada, cuman lagi pada mondok belum pada mungkin. Singkatnya, malam hari pun tiba. Burhan datang ke musola dan dirinya itu sholat dan dia disuruh jadi imam di situ. Dan lagi-lagi Burhan pun mengiyakan permintaan mereka. Namun parahnya, Burhan ini sebenarnya nggak tahu bacaan-bacaan sholat. Dia hanya berakting seolah-olah dirinya itu sedang khusyuk sekali. Namun sayangnya para warga tidak ada yang tahu akan hal itu. Dan setelah jamaah selesai, Burhan pun lanjut mengajar alibakta kepada anak-anak kecil di desa itu. Dan mereka antusias sekali. Setelah sholat isya berjamaah selesai, Burhan memutuskan segera kembali ke rumah. Namun sebelumnya dia mampir dulu beli makanan di warung, karena memang Burhan ini gak pernah masak sama sekali. Singkatnya setibanya di rumah, Burhan melepaskan semua pakaiannya dan dia menghela napas lega. Karena aktingnya menjadi seorang ustadz telah berhasil dan dia berhasil mendapatkan hati masyarakat di situ. Dia pun kemudian makan sambil dudukan di depan televisi, menunggu waktu tengah malam tiba karena dia harus melakukan sesuatu. Singkat waktu, malam hari pun telah tiba. Di dalam rumah, di sebuah kamar yang sengaja Burhan sudah tata sedemikian rupa dan selalu dikunci. Tepat jam 12 malam, Burhan masuk ke dalam ruangan tersebut dan sungguh tidak disangka ruangan itu malah bermotif bak ruangan tempat praktik seorang dukun. Dan ternyata selama ini Burhan telah menjalin kesepakatan dengan sosok iblis untuk melakukan pesugihan. Dan itulah yang menjadi sumber kekayaan Burhan selama ini. Burhan pun mulai melakukan ritual rutinannya tersebut setiap seminggu sekali dan bahan-bahannya sudah dia siapkan sebelumnya. Ia kemudian menyalakan dupa dan mulai membaca mantra-mantra. Kemudian selang beberapa saat setelahnya, datanglah jin yang disembahnya itu. Dia meminta tumbal lagi, dan jin sesembahannya itu memang random banget kalau minta tumbal. Namun jin itu tak pernah meminta tumbal manusia, selalu hewan semua. Jika kamu ingin mendapatkan uang lebih banyak lagi, besok kau sediakan 2 kepala kambing dan sediakan di dalam ruangan ini. Burhan pun mengangguk paham dan dia akan menyediakan 2 kepala kambing esok harinya. Dan setelahnya sosok itu pun pergi menghilang begitu saja dan meninggalkan bau busuk seperti bau bangkai anyir darah. Namun Burhan yang sudah terbiasa melakukan itu, dia tidak kaget dan juga tidak takut. Hingga beberapa saat setelah ritual sudah selesai, Burhan pun mutusin untuk tidur karena sudah lelah banget. Pagi harinya, seperti biasa, usai malamnya menjalani ritualnya itu, Burhan akan mendapatkan uang secara tiba-tiba. Yakni tepatnya ketika Burhan masuk ke ruangan ritualnya kembali, dia sudah mendapatkan uang di nampan bekas sesajen kembangnya. Dia pun bahagia banget karena uangnya semakin bertambah. Dan uang itulah yang dia gunakan sehari-hari untuk memenuhi keperluannya. Dan hari itu juga, Burhan kemudian menuju ke pasar untuk membeli 2 kepala kambing sebagai persembahannya. Dan setibanya di lapak yang memang menjual kepala kambing, dia pun langsung membelinya dan meminta kepada si pedagang untuk membungkusnya serapi mungkin dan minta dilapisi dengan sebuah karung agar tidak terlihat mencurigakan. Hingga setibanya di rumah, Burhan langsung membersihkan kepala kambing itu. Setelahnya dia letakkan di sebuah nampan, lalu ditaruhnya ke dalam ruangan ritualnya. Malam harinya, seperti biasa, Burhan disibukkan di musola dan mengajar anak-anak di sana. Setelah semua kegiatan malam itu sudah selesai, dia pun kembali lagi pulang ke rumah. Dia langsung makan malam karena tadi sebelumnya dia mampir ke warung terlebih dahulu untuk membeli nasi. Dan tepat tengah malam, dia belum bisa tertidur, dia pun memutuskan untuk nonton TV. Namun malam itu tiba-tiba saja dia mendengar ada suara di dalam ruangan ritualnya itu.
Suara itu terdengar jelas beberapa kali, namun dia tidak terlalu menghiraukannya karena dia tahu itu pasti sosok sesembahannya yang datang ke ruang ritual itu kembali untuk menerima sesajen yang disembahkannya. Singkatnya, karena malam sudah mulai larut, akhirnya Burhan pun mulai mengantuk dan dia pun memilih beranjak ke kamar untuk segera tidur. Dan biasanya Burhan akan mengecek lagi esok harinya. Dan hal yang membuat Burhan takjub, yakni soal jin sesembahannya itu memang bukanlah jin biasa. Pasalnya ketika Burhan esok paginya mengecek lagi ke ruangan ritualnya itu, kepala kambing yang dia sajikan kini terlihat bekas gerogotan-gerogotan dan hanya menampakkan tulang-tulangnya saja di situ. Setelahnya Burhan pun segera menguburkan tulang tersebut di halaman belakang rumahnya secara diam-diam. Semenjak kedatangan Burhan di desa itu, dia melakukan praktek sesat di desa tersebut dan akibatnya desa tersebut mendapatkan teror dan gangguan setiap malamnya. Di lain hari, tepatnya waktu sore, salah seorang warga di desa itu ada yang baru saja pulang bekerja dari sawah. Ketika itu waktu hampir menjelang maghrib. Dan saat orang itu hendak mandi di belakang rumahnya, tepatnya di sumur belakang, tiba-tiba saat dirinya sedang mandi, kesiur angin kencang datang menghampirinya, membuat dirinya itu langsung kedinginan. Bahkan kala itu, tak sengaja dia melihat ada bayangan putih yang melintas begitu saja di hadapannya. Segera dia pun mempercepat mandinya karena takut dan merinding. Dan setelahnya dia dikejutkan kembali dengan suara wanita yang tertawa mengikik. Dia pun heran dan bertanya-tanya dalam hatinya, siapa itu yang tertawa, kenapa suaranya terdengar kencang sekali. Si bapak itu pun bergidik ngeri dan langsung kembali masuk ke dalam rumah. Dia pun bertanya kepada istrinya, "Bu, tadi yang ketawa kencang siapa?" "Ketawa? Gak ada pak, ibu gak dengar suara apapun." "Ah, yang benar bu, tadi tuh suaranya kenceng banget loh." "Iya pak, beneran, ibu gak bohong. Ibu gak dengar sama sekali, bapak aja kali yang salah dengar." "Iya kali ya bu." Setelahnya dia pun kembali lagi ke kamar untuk ganti baju dan segera pergi ke musola. Dan sepulangnya dari musola habis sholat maghrib, dia jalan sendirian, melewati jalan sepi untuk menuju ke rumahnya. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara yang mengerikan lagi yang tepatnya berasal dari belakang tubuhnya. Sontak dia langsung menoleh ke belakang, namun dia tidak mendapati apapun di situ. Dia tetap melanjutkan jalannya. Namun saat dirinya melihat ada bayangan putih yang melayang, dan saat diamati dengan jelas, bayangan putih tersebut berubah menjadi sosok kuntilanak yang sedang terbang melayang. Sontak si bapak itu pun langsung lari tunggang langgang karena ketakutan. Hingga sesampainya di rumah, untungnya sosok itu tidak mengikutinya. "Loh pak, bapak kenapa?" tanya istrinya. Tadi bapak lihat ada kuntilanak bu." "Ah, bapak ini ada-ada aja, mana mungkin pak." "Kok ada-ada aja gimana bu? Beneran bapak gak bohong." "Ah, bapak ini kebanyakan halu. Tadi dengar suara orang ketawa, sekarang malah lihat kuntilanak," ucap istrinya yang tidak percaya. "Sudahlah pak, jangan pikirin, mending ayo kita makan malam aja." Akhirnya mereka pun mencoba melupakan kejadian yang tadi dan melanjutkan makan malam di dalam rumah. Sekitar pukul 10 malam, bapak-bapak di desa itu pada kumpul rutinitas di pos ronda. Sambil ngopi-ngopi dan main catur, ada juga yang sibuk terlihat ngobrol. Namun malam itu, mereka belum mendapati teror satupun. Kemudian di malam berikutnya, seorang warga yang bernama Pak Karmin sedang mau menutup jendelanya waktu ba'da maghrib. Pak Karmin malah kemudian dikejutkan dengan sosok pocong yang berdiri tepat di depan jendelanya dengan wajahnya yang gosong hitam melompong. Sontak Pak Karmin pun langsung terperanjat, tubuhnya pun langsung terpental jatuh ke belakang. Dia pun jatuh pingsan. Istrinya yang melihat suaminya pingsan, dia langsung panik dan menghampiri suaminya. Namun saat mau membangunkan Pak Karmin, istrinya yang bernama Bu Betty mencium bau bangkai yang sangat menyengat sekali. Karena penasaran, Bu Betty pun melihat ke arah belakang tubuhnya. Dan ternyata di belakangnya sudah berdiri sosok pocong yang berdiri menatap tajam ke arah dirinya. Tubuhnya pun langsung kaku
Dia yang tadinya mau membantu suaminya bangun, malah kini nyusul suaminya jatuh pingsan juga. Akhirnya mereka berdua pun tidak sadarkan diri sampai pagi hari. Keesokan harinya, saat Pak Karmin dan Bu Betty terbangun, mereka saling tatap dan menggaruk-garuk rambutnya yang tidak gatal itu. Mereka berdua masih dalam keadaan linglung, jadi masih belum ingat kejadian semalam. Dan tepat di siang harinya, mereka berdua baru saling bercerita kalau semalam keduanya sama-sama melihat sosok pocong yang mengerikan. "Pak, tadi malam Bapak pingsan kenapa?" tanya Bu Betty. "Gini Bu, waktu Bapak mau menutup jendela, Bapak kaget ketika melihat ada pocong berdiri tepat di depan jendela Bu. Terus Bapak langsung pingsan. Lah terus Ibu kenapa ikutan tidur di samping Bapak? Gak mau jauh-jauh dari Bapak ya?" tanya Pak Karmin bercanda. "Iya sama Pak, Ibu juga melihat sosok pocong hitam di belakang Ibu. Baunya menyengat sekali Pak, gak enak banget pokoknya." Mereka berdua pun akhirnya heran sebenarnya dari mana sosok pocong-pocong yang meneror desanya itu. Singkat cerita, di malam berikutnya, hal yang sama dialami oleh salah satu tetangganya. Waktu itu sekeluarga sedang menonton televisi, namun pada saat itu yang diganggu hanyalah anaknya saja. Sebut saja namanya Mbak Winda. Mbak Winda ini melihat ada sosok pocong lewat tepat di depan televisinya. Dan itu terlihat jelas sekali, namun yang lainnya tidak melihat sosok tersebut. Seketika Mbak Winda, dia ternganga sendiri, tubuhnya kaku, dan dia tidak bisa ngomong apa-apa. Ibunya yang melihat ekspresi anaknya, dia pun langsung panik dan mencoba menyadarkannya. Namun ketika dipegang, tubuh si Winda malah menjadi kaku. Akhirnya karena waktu itu masih sore pukul 8 malaman, si bapak Mbak Winda ini langsung mendatangi rumah Pak Ustadz untuk meminta pertolongan. Pak Ustadz pun akhirnya datang ke rumahnya untuk mendoakan Mbak Winda yang sudah terbujur kaku seperti orang yang sedang kena sakit stroke. Matanya melotot, mulutnya menganga, semua badannya terasa kaku banget. Pak Ustadz pun kemudian mulai membacakan doa-doa. Hingga beberapa saat setelahnya, Mbak Winda pun tersadar dan dia pun kembali seperti semula. Ustadz langsung memberikan minuman kepada Mbak Winda yang sebelumnya air putih itu sudah didoakan. Dan setelah rada mendingan, ibunya pun bertanya apa yang sebenarnya dialami anaknya itu. Si Winda pun kemudian menceritakan semuanya tentang apa yang dilihatnya barusan. Dia berkata bahwa ia melihat sosok pocong yang melompat-lompat di depan televisi yang tiba-tiba berhenti menatap tajam ke arah dirinya. Namun yang membuatnya aneh, kenapa hanya dia saja yang melihatnya sementara keluarganya itu tidak. Sontak semua yang mendengar penjelasan dari si Winda langsung berucap istighfar. Akhirnya Pak Ustadz pun berpesan kepada Winda dan juga keluarganya untuk sering-sering membaca Al-Quran di dalam rumah mereka agar tidak terganggu lagi oleh sosok-sosok semacam itu. Singkat cerita, di malam berikutnya ada juga salah satu tetangganya yang saat sedang mau tidur. Sebut saja namanya Mas Fatan. Saat itu kasur Mas Fatan diletakkan di atasnya dipan. Sekitar pukul 10 malam, Mas Fatan ini belum tertidur. Dia masih memainkan HP-nya. Namanya juga anak muda jadi sukanya begadang. Tiba-tiba, si Fatan mendengar ada suara dengguran yang cukup keras sekali terdengar jelas di telinganya. Dan saat itu, Fatan mengira itu adalah suara dengguran dari bapaknya. Namun kemudian ia baru sadar, tak mungkin suara dengguran dari bapaknya yang berada di kamar sebelah. Keras sekali sampai menembus tembok dinding pembatas antara kamarnya dengan kamar bapaknya. Namun sesaat kemudian, suara yang tadi hanyalah suara dengguran tiba-tiba berubah menjadi seperti suara mengeram. Mas Fatan pun langsung merasa kalau suara itu berasal dari kolong tempat tidurnya. Suaranya jelas sekali dan tiba-tiba Mas Fatan mencium bau bangkai dari dalam kamarnya itu. Karena penasaran, akhirnya Mas Fatan perlahan-lahan turun dan melihat ke arah kolong tempat tidurnya itu. Dan dia pun terkejut kala mendapati ada sosok pocong yang sedang terlentang di lantai tepat di bawah dipannya itu. Sosok berwajah hitam legam itu menatap tajam ke arahnya Mas Fatan. Sontak Mas Fatan pun langsung berusaha kabur dan juga berteriak minta tolong. Dia berlari sekencang mungkin menuju ke kamar kedua orang tuanya dan menggedor-gedor pintunya dengan keras.
Sontak bapaknya yang berisik dengan gedoran pintu langsung membukakan pintu kamarnya. Mas Fatan langsung lari masuk ke dalam kamar orang tuanya tanpa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh bapaknya. Dia pun akhirnya memutuskan untuk ikut tidur bersama mereka karena dia takut tidur sendirian. Ibunya mencoba menanyakan ada apa sebenarnya, namun si Fatan terlihat masih ngos-ngosan. Akhirnya ibunya pun memutuskan untuk mengambilkan air minum di dapur. Beberapa saat kemudian ibunya pun kembali dan membawakan segelas air putih. Namun pandangan si Fatan tertuju pada sosok pocong yang berjalan mengikuti dari belakang tubuh ibunya. Sontak Mas Fatan pun menunjukkan jari telunjuknya ke arah sang ibu. Namun saat mau mengatakan sesuatu, mulutnya serasa terkunci, tidak bisa mengeluarkan suara sepatah kata pun. Seketika tubuhnya kaku. Namun saat ibunya duduk di sampingnya Mas Fatan, sosok pocong berwajah hitam itu menghilang dengan sendirinya dengan perlahan-lahan dan meninggalkan kepulan asap. Akhirnya, Mas Fatan pun sudah kembali normal lagi, tubuhnya tidak kaku. Dengan perlahan, Fatan pun kemudian meneguk segelas air putih itu, dan setelah sudah cukup tenang, dia pun kemudian baru menceritakan apa yang dilihatnya di dalam kamarnya sendiri. Namun kala itu, orang tuanya seakan tidak percaya dengan ucapan anaknya tersebut. Akhirnya Mas Fatan pun memilih untuk melanjutkan tidur dan ikut tidur di kamar orang tuanya. Tepatnya tidur di bawah, bukan di kasur. Dan saat waktu menunjukkan pukul 1 malam, Mas Fatan yang sudah tidur di kamar kedua orang tuanya yang hanya beralaskan dengan tikar yang ada di kamar itu. Ia berharap di situ ia aman. Namun ternyata harapannya itu salah. Sekitar pukul 3 dini hari, Mas Fatan mencium bau bangkai yang sangat menyeruak sekali. Dia pun mengendus-endus mencoba mencari sumber bau itu di mana. Namun kala itu, dia masih dalam keadaan setengah sadar. Matanya masih terpejam. Hingga tepat saat dirinya membuka kedua matanya, sontak dia dibuat terkejut kala mendapati sosok pocong yang berbaring tepat di sampingnya Mas Fatan. Sosok pocong itu menatap dingin ke arah Mas Fatan dengan tatapan yang tajam. Fatan kala itu benar-benar ingin teriak sekencang-kencangnya, namun mulutnya itu serasa seperti terkunci dan gak bisa bicara. Tubuhnya pun kaku, hanya bisa menghadap ke arah sosok tersebut terbaring. Ia pun hanya bisa menangis tanpa bersuara. Air matanya keluar melalui pojok matanya. Kedua orang tuanya yang sudah tertidur lelap tidak mengetahui anaknya itu sedang membutuhkan pertolongan. Akhirnya karena tak kuat berlama-lama menatap sosok tersebut, Mas Fatan pun akhirnya pingsan dan tidak sadarkan diri sampai pagi hari. Singkat cerita, malam itu sebagian bapak-bapak ada yang berjaga di pos ronda dan kampung itu sudah tidak memberlakukan lagi untuk tidak keluar malam. Tapi karena sudah melakukan doa bersama, para warga pun merasa sudah aman dan tidak ada lagi teror pocong itu. Namun ketika mereka sedang menonton TV yang ada di pos ronda itu, mereka dibuat merinding ketika kesiur angin datang menghampiri mereka, membuat hawanya menjadi dingin sekali. Bersama dengan angin yang berembus itu tercium juga bau yang sangat busuk sekali. Aromanya seperti bau bangkai. Dan ketika mereka sedang dibuat terheran dengan apa sebenarnya bau tersebut berasal, mereka tiba-tiba mendengar suara dengkuran dari atas pohon yang tertanam di samping pos ronda tersebut. Salah satu bapak-bapak pun mencari ke sekeliling pos ronda untuk memastikan. Seketika pandangan bapak itu tertuju pada pohon mangga yang ada di samping pos ronda. Semua mata pun langsung memandang secara bersamaan ke arah pohon mangga tersebut. Sontak Pak Gono yang melihat pertama kalinya langsung berteriak pocong ketika melihat sosok tersebut. Kemudian pocong itu pun serasa terpanggil dan langsung menatap ke arah mereka bertiga. Sontak Pak Yudi, Pak Karmin, dan Pak Gono langsung lari berhamburan meninggalkan pos ronda tersebut. Semuanya kembali ke rumahnya masing-masing dan menutup pintu rumahnya dengan rapat-rapat. Singkat waktu, 9 bulan lamanya, Pak Burhan sudah berada di kampung itu. Penyamarannya sebagai ustadz juga berjalan mulus-mulus saja. Banyak para warga yang seakan menyegani dirinya dan juga memujinya. Namun tiba-tiba saat itu ada salah seorang pemuda yang bernama Azam yang baru saja pulang dari pondoknya setelah dia tinggal di sana selama 8 tahun. Dia adalah anak dari orang yang bisa dibilang berada di desa itu.
yakni anaknya Pak Baron dan juga Bu Andin, yang adalah seorang petani cabai dengan lahan luasnya. Namun meski punya banyak uang, Pak Baron juga tidak sombong. Dia justru ramah kepada tetangga-tetangganya. Dan dia juga masuk salah satu orang yang disegani di desa itu. Setelah mukim ke rumah, Azam pun kemudian aktif mengisi kegiatan keagamaan. Bahkan kini, setiap sore harinya, madrasah pun dimulai dan diadakan oleh Azam. Dialah yang mengajarnya. Para orang tua antusias untuk menitipkan anak-anak mereka untuk ngaji dengan Azam. Azam ini sudah pernah bertemu dengan Ustadz Burhan ketika dia sholat berjamaah. Kala itu, Azam yang mendengar pengakuan kalau Burhan ini adalah seorang ustadz. Dia memintanya untuk membantu mengajar di madrasah. Namun Ustadz Burhan menolak karena dia tidak bisa melakukan itu. Karena bahkan selama ini, ketika Ustadz Burhan diminta untuk mengisi ceramah, dirinya itu selalu menolak. Warga pun tidak terlalu memaksanya dan mereka akhirnya memanggil ustadz dari desa lain untuk mengisi kegiatan ceramah ketika ada acara. Akan tetapi, singkatnya, usai hari-hari terus berlalu dan bulan sudah silih berganti, perhatian dan pandangan para warga kini beralih kagum kepada si Azam dan mengesampingkan Ustadz Burhan. Burhan pun kala itu juga sudah bayar tambah kontrakannya lagi di situ, dan entah kenapa, Burhan yang notabene haus dengan pujian-pujian, kini dia merasa iri dengan si Azam. Namun si Burhan masih tetap menyembunyikan perasaan dirinya itu agar tidak diketahui siapapun. Dia berencana akan membuat keluarga Azam mengalami sesuatu yang aneh yang akan membuat Azam itu panik dan khawatir. Hingga singkatnya, di suatu malam hari, ketika dirinya menjalani ritual kembali, Burhan meminta kepada sosok sesembahnya itu untuk membantu dirinya membalaskan rasa iri hatinya tersebut. Kala itu, Burhan mulai merapalkan mantranya, dan di depannya sudah tersaji beberapa sesajen dan juga kemenyan. Hingga sesaat kemudian, hembusan angin datang menuju ruangan itu. Setelahnya sosok sesembahannya itu pun berkomunikasi dengan Burhan. Burhan pun menyampaikan keinginannya itu, dan sosok itu menerima. Namun sebagai gantinya, Burhan harus menyediakan 2 kepala kambing berturut-turut selama 3 malam. Dan Burhan pun menyanggupinya. Dan setelahnya sosok itu pun mulai melancarkan aksinya. Dia melihat foto yang telah disodorkan oleh si Burhan, yakni foto Pak Baron, ayahnya si Azam. Sosok itu pun mengirimkan sebuah ilmu hitam ke Pak Baron dan membuatnya menjadi penyakitan. Dia akan membuat Pak Baron tak bisa berjalan serta membuat pori-pori di kakinya membesar semua, di mana setiap orang yang melihatnya pasti akan menjadi fobia ketika melihat lubang-lubang pori-pori yang sebesar tidak umum sekali. Singkatnya, sosok itu pun selesai mengirimkan penyakit tersebut kepada Pak Baron dan menyuruh si Burhan untuk jangan lupa dengan bayarannya. Burhan pun mengangguk, dia tidak sabar menunggu kabar selanjutnya, dan setelahnya sosok itu pun pergi menghilang dengan sendirinya. Dan di malam berikutnya, tepatnya pada Isya, Pak Baron ini iseng datang ke gubuk dekat lahan cabainya. Dia hendak mengantarkan camilan untuk orang-orang yang memang sengaja berjaga di gubuk itu. Karena memang gubuk itu juga sekalian digunakan orang-orang untuk menjadi pos ronda kedua yang ia bangun sendiri dengan dananya. Kala itu, Pak Baron mengantarkan mendoan anget usai dirinya meminta Bu Andin untuk memasaknya tadi di rumah. Mereka yang berjaga di situ pun nampak senang ketika mendapat mendoan. Beberapa dari mereka ada yang asik sedang main catur. Saat itu Pak Baron juga iseng ingin cek lahannya sebentar dan membawa senter di tangannya. Ketika dirinya tiba di ladang dekat gubuk, awalnya aman-aman saja. Namun tiba-tiba terdengar seperti suara ringikan burung. Namun anehnya hanya dia saja yang mendengar suara itu. Yang lainnya tidak mendengar sama sekali. Padahal suara itu terdengar kencang sekali menurut Pak Baron. Dia yang penasaran mulai mencari suara tersebut dan semakin menelusuk di antara pohon-pohon cabai. Hingga sampailah dia dikejutkan dengan sosok yang tiba-tiba tersorot oleh lampu senternya. Sosok wanita berbadan tinggi dengan pakaian lusuh serta giginya yang berlumuran dengan darah, berdiri tepat di hadapannya Pak Baron. Pak Baron pun langsung berteriak kencang sekali dan setelahnya dia pun jatuh pingsan.
Sosok itu mendekat dan meneteskan liurnya ke kakinya Pak Baron, dan setelahnya dia pun pergi menghilang. Orang-orang yang ada di kubu ketika mendengar teriakan dari Pak Baron, mereka panik dan langsung menghampiri Pak Baron. Mereka terkejut mendapati Pak Baron yang sudah terkapar di ladang, dan buru-buru mereka sekarang membawa beliau untuk pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Bu Andin panik ketika melihat suaminya itu pingsan. Mereka juga tak tahu kenapa, karena mereka hanya menemukan Pak Baron sudah terkapar di ladang. Usai mengucapkan terima kasih, orang-orang itu pun kembali lagi ke gubuk. Sementara kini Bu Andin dibantu Azam mencoba menyadarkan Pak Baron, namun masih belum kunjung sadar juga. Singkatnya, keesokan harinya Pak Baron baru tersadar dan Bu Andin pun langsung menjadi lega. Namun tiba-tiba Pak Baron mengeluhkan sakit di bagian kakinya. Dia tak bisa bergerak, bahkan dia baru sadar di bawah telapak kakinya itu tiba-tiba muncul seperti lubang pori-pori yang menganga besar sekali dan terlihat menakutkan. Bu Andin juga baru sadar melihat hal itu. Akhirnya hari itu juga Azam dan Bu Andin membawa Pak Baron periksa ke dokter dan dia diberikan obat untuk kulitnya tersebut. Bahkan kini sekarang Pak Baron pun hanya memakai kursi roda. Namun setelah dirinya mengalami penyakit tanah itu, Pak Baron gak mengalami teror lagi. Itulah yang membuat dirinya berpikir kalau itu adalah penyakit biasa. Usai hari-hari terus berlalu, suatu hari Ustadz Burhan ini berkunjung ke rumahnya Pak Baron. Dia pura-pura menjenguk dan membawakan hadiah yang berupa adalah buah. Dia pura-pura turut prihatin atas apa yang menimpa Pak Baron. Tapi dalam hatinya, Ustadz Burhan puas melihat kondisi Pak Baron yang apes itu. Dan semenjak itulah Pak Baron pun sakit-sakitan. Azam menjadi tidak fokus dan kini kesana kemari mencari info obat-obatan herbal yang bisa menyembuhkan bapaknya. Namun hasilnya tetap nihil. Hingga pada suatu hari, Pak Baron ini kedatangan kerabat jauhnya, yakni Pak Leknya Azam yang namanya Pak Lek Ahmad. Pak Lek Ahmad pun kaget melihat kondisi Pak Baron. Namun kemudian dia dibuat semakin kaget ketika melihat pajangan foto di rumahnya Pak Baron yang menampilkan peringatan wisuda madrasah, yang di situ ada foto si Azam dan ada juga Ustadz Burhan. Sontak Pak Lek Ahmad pun menatap foto si Burhan tersebut dengan tatapan heran, kemudian bertanya kepada Pak Baron. Pak Baron pun menjawab kalau Ustadz Burhan ini adalah Ustadz pindahan dari desa lain. Mendengar itu, Pak Lek Ahmad langsung membantah. Ia sudah tahu semuanya tentang jati diri si Burhan. Memang kala itu Pak Lek Ahmad tinggal di desa sebelumnya yang ditempati oleh Burhan tinggal di sana. Pak Lek Ahmad pun mengungkapkan kalau Ustadz Burhan itu adalah Ustadz gadungan dan dia melakukan praktik sesat di dalam rumahnya. Azam yang mendengar itu dia curiga apakah Pak Baron juga korban dari kelakuan biadabnya itu. Lantas Pak Ahmad meminta Azam untuk mencarikan orang pintar. Dan untungnya Azam punya kenalan bernama Paidi, yakni teman seperjuangan di pondok yang paham tentang hal begituan. Dia pun menelponnya dan meminta temannya itu untuk datang ke rumahnya. Pak Lek Ahmad juga merencanakan sesuatu untuk membongkar kedok kebohongan Ustadz Burhan selama ini yang telah meresahkan warga. Singkatnya, Paidi pun sampai di rumahnya si Azam. Dia segera mengecek kondisi Pak Baron dan benar saja dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan penyakit yang dialami oleh Pak Baron. Dia meminta kepada Azam untuk menyiapkan rebusan air daun kelor. Setelahnya air itu pun disiramkan ke kakinya Pak Baron. Pak Baron pun kemudian meronta kesakitan. Namun Paidi menyuruh semuanya untuk tenang saja karena hal itu termasuk dari proses penyembuhannya. Dan usai Pak Baron ini berteriak kesakitan lama sekali, Baron pun kemudian terbaring lemas. Paidi kemudian mengusap kakinya Pak Baron dengan kain kering dan ajaibnya pori-pori besarnya Pak Baron sudah mulai menutup perlahan. Bahkan setelah beberapa menit kemudian, kakinya Pak Baron pun mulai digerakkan kembali dan dia yakin sedikit demi sedikit pasti dia akan segera kembali pulih seperti normal sebelumnya. Azam dan Bu Andin pun mengucapkan terima kasih atas bantuan Paidi. Paidi juga berkata kalau pelakunya akan mengalami apa yang diderita oleh Pak Baron. Dan itu kesempatan bagi Pak Lek Ahmad untuk mengungkap siapa Ustadz Burhan sebenarnya.
Benar saja, 3 hari setelahnya, Ustadz Burhan pun sakit-sakitan dan dia mengalami apa yang diderita oleh Pak Baron sebelumnya. Sementara Pak Le Ahmad telah mengajak RT dan beberapa warga, termasuk Azam, pergi menuju ke kediaman Ustadz Burhan. Mereka langsung masuk saja ke rumah usai pintu dibuka oleh Pak Asep, pemilik asli rumah itu. Kemudian Ustadz Burhan menyusul di belakangnya Pak Asep dan dia terkejut ketika melihat kemunculan Pak Le Ahmad karena dia kenal sebelumnya dan dia pun tak bisa kabur kala itu. Hingga para warga kemudian merangsek maju dan dia mulai membuka kamar-kamar yang ada di sana dan mereka terkejut mendapati sebuah kamar yang seperti digunakan untuk melakukan ritual sesat. Mereka juga menemukan kumpulan tulang-tulang kepala kambing di belakang rumahnya yang sudah terkubur. Akhirnya Ustadz Burhan pun berhasil diamankan dan diserahkan ke pihak berwajib. Dan barulah setelah Ustadz Burhan mendekam di balik jeruji penjara, dia baru mengalami teror karena dia tidak melakukan ritualnya. Suatu malam, saat dirinya sedang berada di dalam balik jeruji penjara, tiba-tiba saja Burhan melihat ada bayangan hitam besar yang memenuhi selnya itu. Dan tiba-tiba saja Burhan dikejutkan dengan sosok-sosok yang sangat menyeramkan sekali mulai menampakkan wujudnya. Ada sosok genderuwo, sosok pocong, kuntilanak, dan juga yang lainnya. Karena sosok-sosok itulah yang memang sudah ada perjanjian dengan si Burhan. Sosok tersebut terlihat murka kepada si Burhan. Sosok-sosok itu kemudian mendekati si Burhan dan menghabisinya dengan cara mencekik lehernya. Ada juga yang sampai mencabik-cabik tubuhnya si Burhan sampai mengeluarkan darah. Dia pun tewas dengan kondisi mengenaskan. Kedua matanya melotot dan lidahnya menjulur ke depan karena dicekik. Ia tewas karena tulahnya sendiri. Hingga keesokan harinya, pihak petugas kepolisian yang menghampiri ke dalam selnya Burhan, mereka terkejut mendapati si Burhan sudah terkapar mengenaskan dengan darah yang bercucuran di lantai. Akhirnya segera Burhan pun saat itu langsung diurus untuk dimakamkan hari itu juga. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal yang bersifat seperti itu. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.